Kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana Loh, maksudnya Kang? sholat subuh ngepas Oke. jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas coba di Eropa. Iya, Bisa iya. siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi segi sholat apa? 5 waktu itu dalam konteks wilayah Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Apa ini filosofi ikat ini Kang? Iya, ikat itu kan mengikat pikiran, Oke. mengikat kepala. Kan ikat itu ikat kepala. Kepala terus diikat, pikiran terus diikat. Kalau diikat itu artinya dia harus diikat agar tidak terlalu pergi terlalu jauh dan agar dekat kemana, ke hati. Oh. Makanya falsafahnya kan cing caring cing pageh kancing. Heeh. Artinya bahwa kekuatan manusia itu tergantung pada hatinya, kancing. Iya. Set saring set pageh ikat. Nah kan gitu loh. Orang yang pageh kancingnya maka ikatnya akan kuat. Orang yang hatinya bening maka pikirannya akan bersih. Oke, filosofi itu dari Filosofi ya. itu. Iya, baru-baru ini juga banyak banget fenomena kayak Sunda Empire, Iya. Emperor itulah. Sunda Empire, Amplifier, Selacau. Selacawu, terus macam-macam kerajaan-kerajaan lain yang muncul tuh kan. Nah, pandangan Kang Deddy mengenai itu apa? Kang mengenai itu. Iya, pandangan saya pertama ada imajinasi. Orang ingin membangun kejayaan masa lalu dalam masa kini, dan itu sah setiap orang untuk berimajinasi. Oke. Bercerita tentang Sunda Empire misalnya dari sisi dia memahami Sunda sebagai nilai ajaran universal itu benar. Oke. Dia Sunda, cuman dia nerjemahin Sunda cuman matahari karena dia sun, ngambilnya sun aja. Gitu loh. Dia sun aja ngambilnya. Tetapi di situ kan ada D, ada A. Saya menemukannya bukan matahari aja, matahari, ada gunung, ada laut. Gitu loh. Menerjemahkan itu sebagai nilai yang mengajarkan tentang universalitas hidup, bahwa hidup itu harus ada kesetaraan. Maka lahirnya Pajajaran. Bahwa hidup itu harus senantiasa merawat ekosistem. Yaitu yang lahirlah ajaran Papat Kalima Pancer itu. Bahwa hidup itu harus bernegara. Lahirlah lahirlah ajaran Tritangtu di Buana itu. Bahwa pemimpin itu tidak boleh memperkaya diri, maka lahirlah Siliwangi. Artinya tantu ya. Iya, tangtu. Kepastian. Tangtu kepastian. Kepastian, Iya, tangtu ya. kepastian. Nah, dari sisi pemahaman itu dan Sunda tidak terikat oleh sebuah geografis wilayah. Benar dari sisi itu gitu kan, akhirnya lahirlah Sunda besar, Sunda kecil, Sunda Land kan dulu yang menjadi cerita yang diceritakan hari ini gitu, Beh. Nah, bukan wilayah dari sisi pemahaman pelajaran, ajaran gitu loh. Kan cuman yang menjadi problem dari Sunda Empire cuma satu aja gitu loh, bahwa seluruh nilai itu akan bangkit kembali dan saya pemimpinnya, dan di sini letaknya itu yang Iyalah. yang Kenapa ente pemimpinnya? iya, kenapa? Itu aja problemnya. Dalam posisi tidak ada kesiapan. Oke. Kan kalau ada kesiapan, saya memimpin dunia hari ini memiliki kesiapan. Ada rekening sekian triliun, sekian puluh ribu triliun di bank gitu loh. Mungkin pernah membangun masjid Yang bisa menggerakkan negara, menolong negara-negara miskin, Beh. Jadi kelemahan mereka ini wadul. Iya, Beh? persoalannya. Ngebohong. Ya klaim sebagai keturunan atau klaim sebagai pemimpin tanpa persyaratan. Kalau kata Babe kan persyaratan 3 hal. 1 punya duit, 2 punya wilayah, yang ketiga punya tentara, ya Be. Iya. Tapi tentaranya ada, Kang. Tentaranya Sedikit, Wilayah nggak ada. Wilayah ada nggak panglimanya, ada. Be. Ada panglimanya. Iya, tapi kan nggak punya alat perang. Susah. Jadi tapi kalau dari filosofinya itu benar itu, Kang. Dari sisi kerangka memahami ya, memahami Sunda sebagai nilai universal yang melintasi batas wilayah. Iya, siapa sih? Orang PBB juga mengakui kesetaraan manusia, kesejajaran negara. Iya. Kan mengakui dong kedudukan yang sama di mata hukum. Iya. Kan nggak ada problem. Sunda kan ngajarin itu. Iya. Nah, kalau Sunda itu sendiri, Kang, misalnya gini, Kang. Kan sebelumnya Ana sempat Cinta kasih ya. Cinta kasih. Ngajarin cinta kasih sebagai ajaran dunia. hmm. Kan Sunda ngajarin. Siliwangi itu apa sih ajaran cinta itu?
Iya, ajaran cinta. Saling mengharumkan. Iya. Saling mengharumkan, Be. Siliwangi itu saling mengharumkan. Iya. ajaran Siliwangi. cinta. Jadi cocok dong, Be. Cinta. Saling mengharumkan. Iya, Bukan iya. saling ngejelekin. Makanya kan dari sisi aspek peradaban itu kan mohon maaf ya, kesetaraannya Eropa. Iya. Iya kan? Romantis. Iya. Itu kan orang Sunda. Iya. Tadi ya Sunda Empire misalnya pada klaim-klaim yang tidak didasarkan pada data empiris, misalkan Pentagon di Bandung, PBB di Bandung. Yang saya kagum, legenda Sunda itu Sangkuriang. Bagaimana tuh, Pak? Nah, Sangkuriang. Iya, Sangkuriang kan cerita rakyat, Bangsa, rakyat, ya, yang itu menjadi mitologi, Yes. ya kan? Karena pengetahuan di kita dalam pengkajian, kerangan memahami Gunung Merapi. Ini Tangkuban Perahu. Iya, belum sempurna ilmunya. Apa ilmu Gunung Merapi itu ilmu apa sih, Be? Apa itu? Apa vulkanologi? Vulkanologinya belum berkembang sehingga memahami Tangkuban Perahu menjadi sebuah cerita legenda. Tetapi esensinya kan satu, dimanapun sama. Itu cerita itu kan versinya sama. Banyak lah di semua daerah punya versi, cuman dalam cerita yang berbeda. Ngawinin ibu tuh nggak boleh, intinya itulah. Iya, artinya begini Kang Deddy, titik ini ketemu ya saya. Sang Kuriang, the religion, agama. Nah di sini tingginya sastra Sunda itu justru menjadi nama tokoh yang kontroversial, Sang Kuriang itu, ya kan? Padahal itu artinya the religion. Jadi ada tradisi pendatang dari Kaukasia, kawin sedara. Ya kan? Lantas itu digambarkan pada seorang yang disebut Sang Kuriang, nama yang kontradiktif, sedangkan dia artinya religion. Nah, Dayang Sumbi, sang ibu menolak itu. Lalu dia suruhlah Sang Kuriang bikin perahu dan dia pergi. Sampai di situ ceritanya. Sebenarnya tambahan perahu ditendang jadi gunung itu tambahan aja. Iya, makanya. Sebab orang Betawi, Kang Deddy nggak yakin kalau gunung bukan perahu katanya, Pak, yang ditendang nasi uduk. Kan nasi uduk kayak gunung. Nah, sehingga dari religion itu kita bisa memahami, bahwa nilai-nilai fundamental tentang penyerahan diri pada Hyang Tunggal, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus nilai-nilai sosial yang dibangun dengan silih asih, kemudian nilai-nilai itu sudah hidup dalam sebuah kebudayaan orang Sunda sejak lama. Itulah makanya saya terus terang, saya nggak tutup tedeng aling-aling. Legenda atau folk tale yang saya paling menarik adalah Sang Kuriang. Iya. Yeah. Artinya bahwa dari sisi aspek nilai ajaran, orang Sunda sudah memiliki kedudukan ajaran yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Mengharamkan kawin sedara, gitu bahasa Babe ya, mengharamkan tidak makan. Makanan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang saya katakan. Sehingga orang Sunda misalnya malah banyak makan ayam. Iya, hayam. Hayam pun kan orang Sunda itu secara umum dalam sisi ajaran kan dibikin bakakak. Iya. Bekakak. Bekakak ayam yang. Nah, ini kan kayak bekakak. Bekakak itu bentuk penyerahan diri itu. Iya. Bekakak. Yang kemudian dibuat untuk sesajian. Iya, betul Pak. Nah, itu dari situ aja. Jadi orang Sunda itu kedudukan yang tertinggi, makan daging itu ya kaki dua. Saya mau lanjut dikit dengan Sang Kuriang ya. Jadi nggak makan-makan lagi yang lain. Kawin sedara itu perlawanannya se-Indonesia. Perlawanan ya, Bi ya? Nah, misalnya suku terasing Lingon di Halmahera itu kawin sedara. Itu diusir. Tapi yang saya kagum dengan Sunda ini, dia melawan itu dengan puisi, dengan folk tale. Itu yang saya kagum. Di tempat lain digusur fisikal. Iya, karena orang Sunda itu kan halus, Gitu ya. Karena orang Sunda halus, maka dia menyampaikan sesuatu itu dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Dia dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Artinya apa? Bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Dan orang yang bisa membaca dengan fenomena simbol itu, dialah orang yang sasmita warusa durung winara. Dialah orang yang bisa memahami alam ini dengan baik, cukup dengan tanda-tanda. Tinggi kok. Jadi misalnya aja ya kan, saya mempelajari salamnya ya kan, Sampurasun itu kan.
Sampur ada nama tempat di Cilincing, itu kan akses masuk dari laut. Iya. Jadi kalau kita mengucapkan Sampurasun mau datang, itu izinkanlah saya masuk. Iya, juga masalah. Tinggi kan? Oke. Izin. Tinggi itu. Nah, sehingga dalam perspektif